Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya yang bernama Wahyu Irawan, Prodi Pendidikan IPS, NIM 171012811016. Di sini saya untuk memenuhi syarat UAS Inovasi Pendidikan yang dimana saya memilih PPT pembelajaran. Baiklah, kita mulai saja untuk PPT ini. Kita membahas mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat. 2. Mengklasifikasi berbagai saluran-saluran mobilitas sosial di lingkungan sekitar. 3. Menggambarkan dampak mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Lanjut. Faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Ada faktor struktural, ada faktor individu, dan ada faktor sosial, dan juga ada faktor ekonomi, dan ada lagi faktor politik. Yang terakhir, kemudahan akses pendidikan. Kita masuk saja ke faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Faktor struktural. Contohnya seperti Presiden Republik Indonesia yang terdapat dalam struktur masyarakat. Indonesia sangat terbuka, semua orang dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi seorang presiden. 2. Faktor individu seperti perusahaan dan dengan karyawannya. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. 3. Ada faktor sosial. Faktor sosial seperti sedang berbelanja. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. 4. Ada faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal pendidikan dan kesempatan lainnya. Dan ada 5. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. 6. Kemudahan akses pendidikan. Seperti internet. Jika pendidikan yang berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas sosial dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Ada juga faktor-faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu contohnya kemiskinan dan diskriminasi. Terus di kemiskinan nih, foto seperti orang-orang pinggiran. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Lanjut ke saluran mobilitas sosial. Di sini ada pendidikan, organisasi profesi, organisasi ekonomi, dan organisasi politik. Ini adalah contohnya pendidikan ya, seperti universitas-universitas yang saat ini ada berbagai macam di Indonesia. Terus kalau organisasi partai seperti partai-partai politik, organisasi ekonomi seperti di sekolah, seperti koperasi, dan ada juga organisasi profesi seperti kongres maksudnya. Dampak-dampak dari mobilitas sosial, yaitu ada dampak positif terjadinya mobilitas sosial, dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Dampak positif terjadinya mobilitas sosial
mendorong seorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Ini contoh-contohnya. Dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Terjadi konflik dan gangguan psikologis. Terjadi konflik seperti contoh konflik sosial. Ya, itu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.